Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rahmi Widiati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Banjarmasin. Bertemu dengan saya kali ini pada koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dan pengalaman belajar dan menggandakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Kutipan tersebut bermakna mengajarkan ilmu itu penting, tapi mengajarkan etika, adab pada murid jauh lebih penting. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mengakomodir segala kebutuhan murid dan segala keputusan yang diambil guru harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku, sehingga mampu menciptakan murid yang berkarakter dan beretika. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara? Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan yang tepat, yang pastinya berdampak positif terhadap murid, rekan kerja, dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Semua merasakan dampak positif atas keputusan yang telah dibuat. Dalam pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang berdasar dengan filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Prinsip Pratap Triloka yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus dapat memberi contoh terhadap murid-muridnya, terhadap rekan kerja, dan lingkungan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil harus mencerminkan sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat menjadi contoh yang baik atau teladan bagi murid, rekan kerja, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, Ingmatya Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan inspirasi bagi murid, rekan guru, dan lingkungan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, pasti akan ada pertimbangan bahwa apakah keputusan yang diambil bisa menjadi inspirasi bagi murid, rekan guru, dan masyarakat. Lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dalam pengambilan keputusan harus bisa mendorong murid, rekan kerja, dan masyarakat kepada hal yang baik yang bermanfaat buat kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai kebajikan yang kita pegang selama ini digunakan untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Misalnya, nilai kebajikan yang saya pegang adalah nilai kejujuran, empati, tanggung jawab, inspirasi, dan selalu berbagi. Sehingga semua keputusan yang saya ambil harus sesuai dengan nilai kebajikan yang saya pegang.
Hal ini membuat keputusan yang saya ambil akan sesuai dengan kepribadian dan prinsip hidup saya. Jika keputusan yang kita ambil sesuai dengan prinsip hidup kita, maka keputusan itu akan kita laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Dalam rangka untuk menguji keputusan yang diambil, kita bisa gunakan dengan metode coaching. Metode coaching merupakan metode bukan untuk menggurui, tetapi lebih untuk memunculkan kekuatan diri, sehingga solusi berasal dari coaching, bukan dari coach. Pada saat keputusan yang kita ambil, terkadang ada banyak pertanyaan. Apakah keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik? Atau apakah keputusan kita sudah efektif dan efisien? Maka kita bisa menggunakan dengan praktik coaching model Tirta, di mana kita melakukan pengujian keputusan dengan tahap menemukan tujuan umum, menemukan identifikasi masalah, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dan semua itu bukan berasal dari coach, tetapi dari coach sebagai pembuat keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Salah satu tujuan pembelajaran sosial emosional adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab dan menunjukkan rasa empati terhadap orang lain. Untuk itu, sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya mengandung rasa empati terhadap murid, rekan kerja, ataupun masyarakat, sehingga keputusan yang diambil membuat semua nyaman dan tidak merugikan orang lain. Untuk itu, sebagai guru, kita harus bisa menjalankan pembelajaran sosial emosional agar murid-murid kita juga nantinya akan dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada pengambilan keputusan pada kasus moral etika disesuaikan dengan nilai kebaikan yang dianut oleh guru, sehingga guru dapat membuat keputusan yang tepat dan dapat memperbaiki moral etika peserta didiknya. Bila memang terjadi penyimpangan atau paling tidak sebagai bahan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran moral etika, sebagai guru kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk para murid kita, rekan guru, dan lingkungan masyarakat, sehingga seorang guru yang digugu dan ditiru benar-benar dapat tercapai. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya terdapat pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Keputusan yang tepat akan membuat semua orang semua bisa menerima dengan baik dan ikhlas. Akhirnya, keputusan yang diambil akan berdampak pada kondisi kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang
sulit dilaksanakan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang dialami pada saat mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, tidak semua murid, rekan kerja, ataupun masyarakat dapat menerima dengan ikhlas keputusan yang kita ambil. Kedua, pasti ada pro dan kontra terhadap keputusan yang kita ambil. Ketiga, bila keputusan yang diambil terlalu sesuai aturan, maka kita akan berhadapan dengan orang-orang yang terbiasa melanggar peraturan dan itu dianggap hal yang wajar. Keempat, keputusan yang kita ambil bisa membuat kita tidak disukai oleh murid, rekan guru, ataupun masyarakat. Yang kelima, untuk mendapatkan kesepakatan bersama akan susah apabila setiap individu mempunyai egonya masing-masing. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan yang tepat harus didasarkan pada kepentingan murid, harus bisa berpihak pada murid, misalnya kepentingan murid lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Semua pengambilan keputusan dikembalikan lagi ke arah murid. Apakah murid menyetujui? Apakah berpihak pada murid? Apakah lebih mengutamakan kepentingan murid? Apakah membuat semua murid nyaman? Apakah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh murid? Semua pertanyaan tersebut dapat menjawab apakah keputusan yang diambil berpihak pada murid atau tidak. Dan tentunya bila keputusan yang diambil menggunakan 9 langkah dalam pengujian keputusan, maka dapat dipastikan keputusan tersebut berpihak kepada murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran pasti akan berpengaruh terhadap masa depan murid, sehingga keputusan tersebut harus berpihak pada murid dan tentunya dapat mengoptimalkan potensi murid, sehingga keputusan tersebut sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap masa depan murid. Keputusan yang dapat membuat murid dapat mengetahui bakat minatnya sehingga murid dapat mandiri dengan kehidupannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya? Kesimpulan pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan materi yang wajib dikuasai oleh setiap guru karena sangat bermanfaat untuk guru, rekan guru yang lain, peserta didik, dan lingkungan masyarakat. Pada saat kita mengalami dilema etika, kita harus memilih salah satu di antara dua hal yang baik dan benar. Maka kita harus memahami paradigma dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, dan tentunya 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah kita mengambil keputusan, kita uji keputusan tersebut dengan melakukan praktek coaching model Tirta. Dan selain itu, kita juga harus dapat mempraktikkan pembelajaran sosial dan emosional sehingga keputusan yang diambil bermanfaat untuk semua murid, rekan guru, dan masyarakat. Semua itu kita lakukan karena kita memegang prinsip kebajikan. Kita mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpihak pada murid dengan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi pedoman guru, menjadi pengajar, dan pemimpin pembelajaran. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.